membantu Pak Ali panen kopi Robusta. Jenis kopi ini biasanya tumbuh di atas dataran 300-800 meter di atas permukaan laut. Salah satu lokasi yang cocok ya di daerah Lamno, tepatnya di Desa Sabet. Tanaman kopi Robusta lebih tinggi dari tanaman kopi Arabica. Tapi tanaman ini lebih tahan terhadap penyakit loh. Jadi gak heran kalau harga kopinya cenderung lebih rendah dibandingkan Arabica. Soalnya kopi Arabica lebih butuh perawatan khusus. Mumpung di kebun kopi, sekalian petik daunnya ah. Katanya Kak Nila mau buat sayur dari daun kopi. Pilih daun yang masih muda saja, rasanya lebih enak dibandingkan daun tuanya. Sudah cukup iki petik kopinya, langsung kita bawa aja yuk. Lokasi kebunnya lumayan jauh dari tempat tinggal Pak Ali. Jadi, aku dan kawan-kawan harus mengangkutnya pakai motor. Cara pengolahan buah kopi menjadi bubuk kopi bermacam-macam yo. Ada yang menguliti buah kopi, baru menjemur biji kopinya. Kalau di sini, sebelum diolah, buah kopi dijemur sampai kering. Kalau sekilas, bentuk kopi Arabica dan Robusta mirip. Kalau diperhatikan lagi, biji Arabica cenderung lonjong, gepeng dan memanjang. Nah, kalau kopi Robusta berbentuk bulat penuh. Dul, biarin aja biar kakak yang jemur. Kamu ngonseng kopi aja sana. Oh, ya kak. Buah kopi kering siap ditumbuk yo. Ini gunanya untuk memisahkan kulit dengan bijinya. Kalau sudah, ditampi untuk membuang semua kulit dan kotoran yang masih menempel. Jadi, biji kopi benar-benar bersih saat dijadikan bubuk. Kak, ini kak, daunnya yang mau dimasak kak. Kopi yang mau disangrai yang mana? Oh ya, ini Don. Ya, makasih ya kak ya. Ya. Kopi disangrai sampai berubah jadi hitam dan aromanya keluar yo. Kalau sudah begini, tinggal ditumbuk. Aku paling suka aroma kopi setelah disangrai. Mantul pokoknya. Apalagi kalau sudah diseduh jadi kopi. Langsung diayak aja yo. Jadi lebih enak diseduh kalau sudah jadi bubuk halus. Dek, gimana langganan kita hari ini? Rame bos. Wah, itu pojok belum dilayani itu. Gimana buruan dah? Wah, lari pelanggan kita nanti nih. Kalau lihat kafe rame, menyenangkan yo. Dari biji kopi yang haluskan dengan mesin khusus yo.
istilah kerennya grinder. Kemudian diolah dengan mesin espresso. Selanjutnya siapin susunya yo. Harus panaskan dulu. Tinggal dibikin aja latte art, semacam ngelukis dengan susu gitu yo. Tapi harus hati-hati. Bos, ini bos, cobain bos, bos sendiri. Wah, boleh deh. Biar saya bisa bikin di kedai yang satunya. Coba sama nafsu. Ini penuh ya? Iya. Jadi bos kafe kopi harus serba bisa, termasuk bikin latte art. Siapa takut? Sudah siap toh kopi dan susunya? Ternyata susah juga bikin latte art. Nggak segampang liatnya yo. Dek, ini kenapa artnya nggak keluar nih, Dek? Kalau terlalu banyak susu, ya koyo iki. Bentuknya jadi nggak jelas. Mau bentuk hati, apa bunga, malah jadi berantakan. Tapi kan kalau jadi bos bebas. Nggak bisa bikin, ya tinggal minta anak buah. Woi, kamu nanya dong. Aman, ngagetin aja. Saya lagi ngayal jadi tukang kopi. Ngimpi kan jualan kopi. Ya, Belum. Bang Wan, ngagetin aja. Padahal lagi asik-asik ngebayangin jadi bos iki. Kak Nila dan Kak Rizka menyiapkan daun dan bumbunya. Daun kopi memang belum banyak dimanfaatkan yo. Kalau di Sumatera Barat biasanya jadi minuman. Namanya kopi kawa. Pasti banyak yang belum tahu bagusnya daun kopi. Salah satunya kandungan antioksidannya yang tinggi. Bagus toh untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari serangan polusi. Selain itu, kandungan daun kopi juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Udah ditambah garam yo. Kemudian dikasih perasan air jeruk nipis. Tentu saja gunanya untuk menghilangkan amisnya. Nah, sekarang bikin bumbu sayur asam keeng khas Aceh yo. Bawang merah diiris dulu supaya lebih mudah dihaluskan. Lalu tambahkan garam. Setelah halus, baru tambah bawang putih, lanjut kunyit. Waiki yang bikin tambah jos rasane pakai cabai rawit. Kemudian tambah asam jawa yo. Ini dia alasan kenapa namanya sayur asam keeng. Panaskan udang dulu yo. Kemudian masukkan bumbu halus dan aduk sampai semua tercampur. Baru ditambah air. Kalau udang sudah mulai matang, baru masukkan daun kopi. Kalau mau ditambah irisan cabai merah juga bisa, malah bikin tambah meriah rasanya. Tinggal tunggu sampai matang wae. Wih, dari penampilannya aja udah menunjukin seger ya. Jadi gak sabar pengen nyobain. Ayo dicicipi. Paling pas pakai nasi hangat. Rasanya seger gurih pedes. Ada sensasi pahit tapi tidak mengurangi kenikmatannya yo. Sudah kenyang, bolehlah ngopi. Mana Dol? Mantap. Kopinya kental, rasanya mantap. Nah, ini kopi yang kamu cari tadi Dol. Wih tadi. Iya. Dan robusta ini ya. Iya. Rasa kopi robusta lebih pahit dibandingkan arabica yo. Gak heran kalau sering jadi bahan dasar espresso. Paling pas ngilangin ngantuk setelah kekenyangan. Iya toh? Ada yang mau ikut panen bengkoang? Kebetulan aku sedang bantu Bu Saliyah panen bengkoang. Kebunnya
ada di Desa Srogo, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Ukuran bengkoang beragam, tapi semuanya harus dibedol alias dipanen. Di Indonesia, sentra budidaya bengkoang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Sumatera. Bengkoang tumbuh baik di tanah lempung berpasir. Umbi jenis ini termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Meski begitu, tetap dilakukan penyiraman pada kondisi kekeringan ekstrim. Gak terasa, sudah penuh baknya. Siap aku antar nih. Hasil panen bengkoang ada yang langsung dibeli tengkulak di kebun. Ada pula yang diantar ke pasar seperti yang aku bawa ini. Tuh, antar tuh. Oh, buatnya Bu. Terima kasih Bu ya. Pas banget, Mbak Ratna dan Mbak Yunita lagi bikin kue nih. Mbak Ratna, dapat bengkoang nih Mbak. Oh iya dong, kayak kono engko dikupas kan diparut ya. Oh ya Mbak. Bengkoang biasanya jadi buah pelengkap rujak yo. Kalau di Singkawang, biasanya bengkoang dijadikan isi kue coipan. Nah, kalau yang ini mau dijadikan kue talam. Wah, koyone eco kuwi. Setelah dikupas, bengkoang harus diparut yo. Kalau ngomongin kandungan gizinya, bengkoang nggak bisa disepelekan loh. Kandungan seratnya cukup tinggi, bagus tuh untuk kesehatan pencernaan kita. Bengkoang juga rendah glukosa, jadi dianggap baik untuk penderita diabetes. Sopo sih yang nggak tahu kue talam? Semua pasti tahu yo. Kue lembu 2 lapis yang terbuat dari tepung beras. Mbak Yunita membuat adonan lapis luar atau bawah. Bahannya tepung kanji, tepung beras, gula pasir dan garam. Lalu tambahkan santan sedikit demi sedikit sampai adonan mengental. Mbak Ratna menyiapkan adonan lapis dalam atau bagian atas. Tepung yang digunakan sama, tapi jumlah 2/3 dari adonan pertama. Adonan yang ini juga tidak memakai santan dan gula yo.
Mbak Rara, nih sari bengkoangnya sama ampasnya. Iya dong, matur nuwun ya. Sebagai gantinya, air perasan bengkoang dipakai untuk mengencerkan adonan kedua. Ya. Kalau ampasnya dicampurkan ke adonan pertama, gunanya untuk memadatkan tekstur adonan. Jadi nanti akan mudah digulung. Oh iya, jangan lupa kasih warna yang menarik yo. Kombinasi warnanya yo bebas sesuka hati aja. Kue talam dikukus 2 kali yo. Pengukusan pertama untuk mematangkan adonan lapisan luar. Setidaknya butuh waktu sekitar 15 menitan. Yo, kira-kira sampai permukaan adonan memadat dan tidak berair. Selanjutnya, tuang adonan sampai menutupi seluruh permukaan adonan pertama. Kukus kembali selama 15 menitan. Kalau sudah matang, angkat kue talam dan tunggu sampai dingin. Kue talam tidak bisa digulung dalam kondisi panas. Soalnya bisa merusak lapisan dalam yang masih lembek. Kalau didiamkan terlalu lama, juga bisa menyulitkan penggulungan karena lapisan luar terlanjur dingin dan mengeras. Jadi, kalau digulung akan berisiko pecah. Lalu potong gulungan kue. Sebaiknya bungkus pisau dengan plastik supaya kue talam tidak rusak. Gimana? Cakep toh kuenya? Biasanya aku makan bengkoang cuma langsung makan atau dibuat rujak. Ternyata kalau dibikin kue enak juga. Boleh nih inovasinya. Kalau setiap hasil bumi bisa diolah dan diinovasi, tentu akan menambah nilai jualnya. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung peningkatan ekonominya. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan akan berkembang tanpa ketinggalan zaman. Ini bukan lagi lomba atau main motocross loh, tapi serunya sama. Aku diajak Pak Yayan dan kawan-kawan membantu petani panen ketan. Satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan ya ojek gunung ini. Jangan melihat tampilannya ya. Meski begini, ojek gunung bukan motor biasa. Kendaraan roda 2 ini super tangguh, mampu menempuh medan yang tidak bersahabat. Mantul deh pokoknya. Saat musim hujan, kadang membuat ban selip dan motor tak mau bergerak. Tapi justru itu tantangannya. Aku harus tetap semangat melewatinya. Musim panen kentang sudah dimulai sejak bulan Oktober lalu. Namun panennya tidak serentak. Jadi kami masih bisa memanen kentang. Tugasku membawa hasil panen mereka.
Sekarung panen berisi sekitar 50 kg kentang. Untuk ojek gunung yang sudah berpengalaman, sekali angkut bisa membawa 4 hingga 5 karung kentang. Wah, kebayangkan berapa beban yang dibawa. Aku harus tepat menempatkan karung yang akan kubawa ini. Posisi yang tidak pas akan membuat beban tidak seimbang. Salah-salah, nanti aku bisa jatuh. Perjalanan menuju ke gudang semakin berat. Bukan hanya karena beban kentang yang kami bawa, tapi medannya. Aku harus menjaga keseimbangan sambil berusaha agar roda tetap melaju di atas jalur yang aman. Waduh, kejadian juga. Begini nih hasilnya. Kalau aku nggak bisa mengendalikan sepeda motor dengan benar. Wah, untuk semuanya sigap membantu. Jalan yang kulalui bukan cuma pematang sawah atau perkebunan. Cerukan tanah bekas aliran air seperti ini bisa jadi jalur yang pas buat kami. Kentang yang dipanen ini akan digunakan untuk pembibitan. Kentang dipilih berdasarkan golongan dan ukurannya. Kata Pak Yayan, kentang golongan G0 bisa dibilang bibit terbaik. Kentang ini berasal dari pembibitan di greenhouse. Kentang yang ukurannya terlalu besar dijual ke pasar sekitar Garut. Kalau bibit yang sudah dipilih akan dikirim ke berbagai kota di Jawa hingga Sumatera. Pak, yang besar-besar sudah habis nih Pak. Saya pamit ya Pak ya. Oh iya, ini bawa nih buat oleh-oleh aja. Nih buat saya Pak kentangnya. Iya. Oh ya, makasih Pak ya. Ya, yuk. Ini semuanya. Lumayan nih, kentang hasil kerja keras tadi bisa kumanfaatkan. Aku minta tolong Teh Sinta untuk mengolahnya. Kata Teh Sinta akan dibuat kue kentang gulung. Teh Sinta sudah menyiapkan telur, gula halus, garam, maizena, susu bubuk, dan tepung terigu. Nah, untuk pewarnanya, Ibu Rita menggunakan perasan bayam rebus. Ternyata kentang yang kubawa ini akan jadi campurannya. Kata Teh Sinta, kentang bisa membuat kue jadi empuk dan enak. Aku harus merebus kentang sebelum dikupas dan dihaluskan.
Setelah warna tercampur merata, adonan diberi abon, taburan wijen, dan biji selasih. Tidak senti. Ini motongnya gimana? Oh iya, isinya boleh diganti apa saja sesuai keinginan. Wah, bener kata Teh Sinta, nggak cuma enak, kuenya juga empuk. Oh iya, aku pernah dikasih tahu kalau makan kentang dapat menetralisir asam urat dalam darah. Kentang juga bisa mengurangi lendir pada tenggorokan dan hidung. Tapi jangan kebanyakan juga makannya, soalnya bisa membuat mual.